Kalau selama ini yang kunikahi adalah dedemit. Dia dedemit perempuan yang umurnya sudah mencapai 3000 tahun. Aku melahirkan 301 bayi, Mas. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Video kali ini adalah lanjutan dari part sebelumnya tentang sumur penyandungan. Buat kalian yang belum nonton part satunya, link akan aku taruh di deskripsi. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Aku bekerja sebagai freelancer di bidang desain grafis. Pekerjaanku ini membuatku lebih banyak waktu untuk mengawasi tingkah Novi di rumah. Pagi ini Novi sedang masak di dapur, sedangkan aku sibuk mengerjakan pesanan klienku. Tak lama berselang, istriku seperti mengobrol dengan seseorang di dapur. Sesekali ku dengar dia tertawa. Istriku seperti sedang mengobrol dengan teman akrabnya. "Novi, kamu kenapa sih? Aku gak suka dengar kamu ngobrol sendirian kayak gitu." "Maaf mas," Novi menunduk. "Kamu ngobrol sama siapa? Hantu?" "Dia temanku," jawab Novi pelan. Aku menggelengkan kepala. Aku gak mau punya istri yang berteman dengan hantu. "Ya udah, aku minta maaf mas," Novi menatapku. Dia lalu menoleh ke kanan. "Kamu pulang aja ya, suamiku marah," kata Novi kepada sosok yang tak kasat mata di sampingnya. Setelah Novi berkata seperti itu, jendela dapurku terbuka dengan sendirinya. Seperti ada sesuatu yang keluar dari ruangan ini. "Nov, aku paham, kamu bisa lihat hantu. Tapi aku tidak bisa membiarkan istriku berteman dengan makhluk halus. Sekarang kamu sudah jadi istriku. Aku mohon, jangan berinteraksi dengan hantu lagi ya." "Iya mas, aku janji." Dia kemudian memelukku. Tengah malam, lagi-lagi aku terbangun. Novi sudah tidak ada di tempat tidur. Aku pun bangun untuk mencari istriku. Sebelum sempat membuka pintu kamar, ku dengar suara Novi sedang mengobrol dengan seseorang. Kali ini aku dapat mendengar suara lawan bicaranya itu. Ku buka sedikit pintu kamar, lalu mengintip Novi dari celah pintu. Yang kulihat kali ini benar-benar membuatku tercengang. Istriku berubah wujud. Wajahnya hitam legam, kukunya panjang sampai menyentuh lantai. Aku dapat mengenalinya karena dia masih mengenakan baju tidur. Aku juga dapat melihat lawan bicaranya itu, sesosok genderuwo bermata merah menyala. Kututup pelan-pelan pintu kamar agar tidak terdengar oleh Novi. Sekujur tubuhku bergetar ketakutan. Aku baru sadar kalau selama ini yang kunikahi adalah dedemit. Pantas saja sampai saat ini Novi tidak mau mengajakku berkunjung ke rumahnya. Bisa jadi Novi dan kakaknya itu adalah dedemit yang tinggal di pepohonan atau di tempat-tempat keramat lainnya. Gagang pintu kamarku bergerak. Buru-buru aku naik ke atas ranjang, lalu berpura-pura tidur. Posisi tidurku membelakangi pintu. Novi naik ke atas kasur, lalu tangan kanannya memelukku dari belakang. Istriku masih dalam wujud yang mengerikan, badannya bau busuk. Itu membuatku mual. Aku juga dapat merasakan kukunya yang panjang menyentuh tubuhku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kalau aku berontak, dedemit ini pasti akan menyerangku. Lebih baik aku membiarkannya tidur bersamaku malam ini. Keesokan paginya, aku pergi dari rumah. Aku bilang ke Novi kalau sedang ada urusan dengan klien.
Jelas aku membohonginya. Padahal aku pergi ke orang pintar untuk berkonsultasi soal ini. Bram yang memberitahuku soal dukun itu. Dulu aku pernah ke sana pas adikku ketempelan setan. Sekarang dia udah sembuh. Kamu jangan dulu berpikir negatif sama Novi. Kali aja dia memang ketempelan makhluk halus. Begitu kata Bram dari seberang telepon. Iya Bram, semoga saja istriku bukan setan. Setibanya di rumah dukun, aku disambut dengan ramah. Dukun ini bernama Ki Handoko. Penampilan Ki Handoko sama sekali tidak mencerminkan seorang dukun. Dia mengenakan celana pendek dan kaos oblong warna putih. Tampaknya Ki Handoko tinggal sendirian di rumah ini. Dia menyuguhkan air putih dan pisang goreng yang terlihat sudah lembek dan tidak menarik. Istrimu itu adalah dedemit sumur Panyandungan. Dia dedemit perempuan yang umurnya sudah mencapai 3.000 tahun, tapi tidak kunjung menikah. Tidak ada satupun jin yang mau menikahinya. Kalau istilahnya manusia, dia itu perawan tua. Tampaknya ada yang sengaja menjodohkanmu dengan dedemit itu, jelas Ki Handoko. Sialan, jangan-jangan ini perbuatan Abah Maman. Ia bisa jadi ulah manusia, kata Ki Handoko. Terus, apa yang harus kulakukan Ki? Ceraikan istrimu. Suruh dia kembali ke alamnya. Tapi, aku sudah menyetubuhinya, dan kalau dia hamil bagaimana? Tanyaku lagi. Anakmu akan menjadi setengah manusia dan setengah jin. Jujur saja, setelah mendengar perkataan Ki Handoko, aku langsung berharap si Novi tidak hamil. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya punya anak yang bisa hidup di dua alam. Nanti setelah kau ceraikan istrimu, taburkan garam ini di sekeliling rumahmu, biar dia tidak berani datang kembali ke rumah. Ki Handoko menyodorkan sebuah plastik hitam yang berisi garam. Baik Ki. Setelah menerima garam itu, aku langsung pamit pulang. Aku tidak sabar ingin segera menceraikan Novi. Tidak dapat dipungkiri, aku memang masih mencintainya sebagai sosok Novi yang manis. Tapi aku tidak bisa berumah tangga dengan dedemit seperti Novi. Setibanya di rumah, kudapati Novi sedang menangis di kamar. Mungkin saja dia sudah tahu kalau aku akan menceraikannya. Dia duduk memeluk dengkulnya sambil tertunduk. Perlahan aku mendekatinya. Mau bagaimanapun, Novi adalah demit yang harus tetap kuwaspadai. Nov, kamu jahat Mas, kata Novi sambil menangis. Maafkan aku, Nov. Novi menoleh kepada aku. Tampaklah wajahnya yang hitam legam. Dia juga bertaring, bahkan air liurnya menetes dari mulutnya. Jangan mendekat. Aku mundur beberapa langkah. Novi terus menangis sambil melangkah mendekatiku. Dengan cekatan, kurogoh plastik berisi garam. Novi, mulai hari ini aku menceraikanmu. Tak lama setelah mendengar perkataanku, tubuh Novi seketika membesar. Bulu-bulu tebal dan hitam tumbuh dengan cepat di sekujur tubuhnya. Kini tingginya 2 kali lipat dariku. Matanya merah menyala. Segera aku lemparkan garam pemberian Ki Handoko ke sosok demit itu. Seketika Novi berteriak kesakitan lalu menghilang begitu saja. Walau wujudnya sudah tak terlihat, aku masih mendengar suara Novi yang meminta tolong.
Kutaburkan butiran garam di sekeliling rumah agar demit itu tidak kembali lagi. Setelah menceraikan Novi, hatiku lega. Garam itu benar-benar manjur. Novi tidak berani datang lagi ke rumah ini. Tapi di hari kedua setelah perceraian, aku kembali mendapat masalah. Tengah malam, ketika sedang asyik nonton TV, ada seseorang mengetuk pintu rumahku. Siapa sih malam-malam gini yang bertamu? Gerutuku seorang diri. Jelas saja aku kesal. Aku terkejut saat mendapati seorang bayi di depan pintu rumahku. Bayi itu diletakkan di dalam kardus. Tangannya bergerak-gerak menandakan kalau bayi itu masih hidup. Aku bingung. Ini bayi siapa? Dan dari mana datangnya? Mas, bayi-bayi kita sudah lahir. Teriak Novi dari kejauhan. Dia berdiri di luar gerbang rumah. Bayi-bayi? Aku mengerutkan dahi. Tak lama kemudian, di sekeliling Novi ada banyak bayi yang melayang. Jumlahnya banyak sekali. Mungkin 100 atau mungkin saja lebih dari itu. Aku melahirkan 301 bayi, Mas. Dan hanya satu yang berwujud manusia. Aku titip satu anak ini ke kamu, Mas. Tolong jaga dengan baik. Novi tersenyum lagi. Dia kemudian pergi begitu saja. Aku tidak menyangka bakal punya anak sebanyak itu. Dan sekarang mau kuapakan anakku ini? Mana bisa aku mengurus bayi sendirian? Oh ya, aku tidak perlu mengurusnya. Nanti biar babysitter yang mengurus bayi ini. Ku bawa bayi dalam kardus itu masuk ke dalam rumah. Lalu kuletakkan di atas tempat tidur. Bayi itu bertelanjang badan, tapi dalam keadaan bersih. Ternyata dia perempuan. Aku harus segera menamainya. Kira-kira nama yang cocok apa ya? Claudia. Iya, ku namai dia Claudia. Biar agak modern dan tidak seperti namaku yang kurang bagus. Biar nanti anakku punya nama yang paling keren di antara teman-temannya. Anakku tumbuh dengan sehat. Aku tidak jadi membayar babysitter. Aku sendiri yang mengurusnya. Biar kelak dia bisa akrab denganku. Novi kadang datang ke kamarku untuk menjenguk anaknya. Aku sering melihat ayunan Claudia bergerak sendiri. Tidak jarang popoknya sudah ada yang mengganti. Padahal aku sama sekali belum menggantinya. Novi, istriku yang telah aku ceraikan, yang ternyata dedemit itu, selalu ada di rumah ini. Mungkin efek garam itu sudah hilang. Aku sengaja membiarkan Novi sesekali menjenguk anaknya, asal tidak menggangguku saja. Walau aku tahu Novi sering mengunjungi Claudia, tapi Novi tidak mau menampakkan diri di hadapanku. Berbeda dengan anak-anakku di alam gaib. Aku melihat mereka melalui CCTV. Sebanyak 300 anakku sering nongol di jendela kalau aku lagi tidur. Mereka lucu-lucu dan menggemaskan. Saat Claudia menginjak usia 6 tahun, aku pindah rumah ke pusat kota agar anakku bisa bersekolah di SD favorit. Lebih dari itu, rumah ini juga menyimpan terlalu banyak kenangan bagiku. Aku harap Novi tidak mengikuti kami lagi. Kalau Claudia sering berinteraksi dengan ibunya, aku takut dia jadi indigo. Semua barang sudah dikeluarkan dari rumah. Claudia mendekatiku. Dia memeluk boneka panda kesayangannya. Sesaat aku memperhatikan rumah itu. Bayangan-bayangan tentang Novi kembali melintas di benakku. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Kurogoh spidol dari dalam saku celana. Lalu kutulis sebuah pesan untuk Novi di dinding. Nov,
Kami mau pindah rumah. Aku harap kamu tidak mengikuti kami. Biarkan Claudia tumbuh dewasa menjadi manusia seutuhnya. Aku juga titip 300 anakku padamu. Jaga mereka baik-baik ya. Aku sayang kamu, Nov. Bejo. Demikianlah kisah seorang lelaki dalam mencari jodoh. Sampai akhirnya dia menikah dengan Dedemit dan mempunyai 301 anak. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.